Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin tanggal 11 Agustus 2025 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang pro kontra yang terjadi di masyarakat, tentang kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang beberapa isu. Ada kelompok orang yang setuju dengan kebijakan itu dan tidak sedikit pula yang menentang, masing-masing dengan alasannya. Beberapa isu yang hangat dibicarakan masyarakat adalah boleh tidaknya orang mengibarkan bendera lain selain bendera merah putih menjelang kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Ada yang menanggapi hal itu sebagai tindakan makar, dan ada pula yang menganggap hal itu masalah ecek-ecek saja dan tidak perlu dipersoalkan, dan seterusnya. Hal lain yang menjadi topik pembicaraan masyarakat adalah rencana pembekuan rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Banyak orang akan kesulitan menarik uangnya dan mereka beramai-ramai pergi ke bank untuk menarik uangnya. Dan terakhir kita mendengar bahwa kebijakan atau aturan itu dicabut atau dibatalkan. Hal lain lagi yang mirip dengan itu adalah tanah yang menganggur dalam jangka waktu tertentu dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya akan diambil oleh negara. Kebijakan ini banyak dipertanyakan masyarakat dan banyak meme bermunculan tentang hal itu. Yang menggelitik hati saya bukan pertama-tama masalah yang muncul itu, namun komentar-komentar yang muncul dalam WA group yang saya ikuti. Banyak keluhan, sindiran, dan kritik yang sangat keras terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang tidak mereka setujui. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apakah mereka yang dikritik itu mendengar atau tahu percakapan dalam grup, sebab mereka tidak menjadi anggota grup? Jika demikian, apakah kritik itu efektif dan kena sasaran? Hal lain yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apakah orang yang bersuara keras dalam chat di grup itu juga berani menyatakan pendapatnya secara lebih terbuka? Misalnya melalui media sosial yang mereka punya, sehingga bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Dan itu bisa saja memiliki dampak yang lebih nyata dibanding bila ia ditulis dan diungkapkan dalam grup yang relatif lebih aman. Karena kebanyakan anggotanya orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama. Sedangkan bila diungkapkan di media sosial, hal itu akan dibaca oleh berbagai macam orang dengan pemikiran yang bisa saja berbeda. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil secara terbuka tanpa takut. Firman itu berkata, "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah." Itu bisa kita baca dalam Injil Matius 10 ayat 27. Ini adalah perintah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang isinya adalah soal kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan serta keselamatan bagi semua orang. Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Para murid Kristus termasuk kita harus melakukan perintah itu dalam kehidupan kita.
Mari kita lakukan tugas panggilan penting ini, menyampaikan kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut. Itu bisa kita sampaikan melalui platform media sosial yang kita miliki, atau melalui percakapan kita dengan orang lain dalam berbagai kesempatan. Jika kita orang yang memiliki posisi yang memungkinkan kita berbicara kepada banyak orang, seperti guru atau dosen misalnya, atau pimpinan perusahaan, kita dapat memanfaatkan posisi itu untuk menyampaikan kebenaran dengan tanpa rasa takut. Menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan negara kita, marilah kita ikut berperan serta memberikan kontribusi positif melalui apa yang bisa kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dengan berani menyampaikan kabar baik kepada semua orang, memberitakan kebenaran dan keadilan serta keselamatan bagi sesama. Berkati kehidupan kami sepanjang harinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.